Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Setiawan Putra. Saya dari jurusan Sosiologi 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi konsep perencanaan sosial dalam mata kuliah perencanaan sosial. Baik, sebelum memulai, ada baiknya kita memahami apa dulu maksud dari konsep perencanaan sosial. Di sini, dalam artian konsep perencanaan sosial terbagi dua, yaitu perencanaan dan sosial. Perencanaan adalah sebuah pemikiran konsepan dari seseorang atau lebih, baik melalui proses kajian dan diskusi untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan sosial adalah kata yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia antara satu dan lainnya, atau yang dikenal dengan masyarakat. Perencanaan sosial secara umum, perencanaan dibuat oleh dan untuk rakyat. Maksudnya agar mampu menerjemahkan kebijaksanaan pemerintahan dalam membentuk suatu program khusus atau membentuk peraturan bagi semua jenis bidang lainnya. Pengertian dari perencanaan sosial secara teoritis menurut Paya Manji Simanjuntak, mantan pejabat Kementerian Tenaga Kerja, perencanaan sosial adalah suatu usaha yang sadar dalam menentukan urutan personal untuk mencapai perbaikan sosial yang diinginkan. Perencanaan sosial adalah suatu hal yang berawal dari pengumpulan fakta mengenai masalah masyarakat, menganalisis data, dan pengambilan keputusan logis mengenai konsepan yang mana efektif dan paling memungkinkan dilakukan. Dalam proses perencanaan sosial diperlukan suatu proses, diantaranya itu pertama, mengidentifikasi masalah, kedua, memperhatikan hal-hal yang berhubungan masyarakat, misalnya budaya mereka, sehingga masyarakat tersebut bisa memahami penerapan yang dilakukan. Ketiga, mengajak masyarakat untuk memikirkan pemikiran mereka terhadap masalah yang dihadapi. Keempat, memperhatikan potensi yang dimiliki masyarakat, baik dari sumber daya masyarakat sendiri, sumber daya alam, dan teknologi yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kelima, memperhatikan lamanya proses yang dikerjakan dalam perencanaan tersebut. Keenam, memperhatikan resiko yang akan terjadi pada proses perencanaan sosial tersebut. Ketujuh, perhatikan dukungan dari peraturan hukum sehingga dalam proses perencanaan sosial terhindar dari masalah hukum. Setelah kita memahami hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan sosial yang kita buat nanti, sehingga menghasilkan tujuan yang kita pahami, seperti hasilnya nanti dapat tepat sasaran. Kedua, pelaksanaan tidak tumpang tindih antara satu dengan lainnya. Ketiga, diharapkan sesuai program yang direncanakan kemana nantinya akan diarahkan. Kelima, sumber daya yang ada dalam perencanaan tersebut bisa dioptimalkan semaksimal mungkin. Keenam, mengetahui penurunan program yang direncanakan tahun kemarin sehingga bisa memperbaikinya kembali. Oke, itu saja mungkin pemaparan materinya. Saya ucapkan terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.